Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Rismanto Jalisi dengan NIM F121222089. Di sini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Eh, Teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa permukaan bumi terdiri atas beberapa lempeng besar yang mengapung di atas lapisan mantel yang lebih cair. Lempeng-lempeng ini bergerak secara perlahan akibat arus konveksi yang terjadi dalam mantel, yaitu aliran panas dari inti bumi ke lapisan luar. Pergerakan ini menyebabkan berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman, adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengemukakan gagasan ini pada awal abad ke-20 melalui teori Pangea, yang menyatakan bahwa semua benua pernah bersatu dalam satu daratan besar sebelum terpecah dan bergerak seperti yang kita lihat sekarang. Baik, selanjutnya kita lanjut ke jenis tektonik lempeng. Tektonik lempeng terbagi menjadi dua. Yang pertama, lempeng samudra. Pada beberapa ahli menyebut lempeng samudra sebagai sebutan keraksima. Lapisan terdiri dari lempeng samudra atau keraksima adalah lapisan silikon dan lapisan magnesium. Ketebalan lempeng samudra atau keraksima ini berkisar antara 5.000 sampai 10.000 meter. Ketebalan lempeng samudra atau keraksima lebih padat jika dibandingkan dengan ketebalan lempeng benua. Baik, selanjutnya kita masuk ke lempeng benua. Lempeng benua merupakan lempeng yang komposisinya kaya Si dan Ai. Berat jenisnya rendah itu 27 gram kilometer kubik. Ketebalan sekitar 20 sampai dengan 70 km. Lempeng benua sebagaimana namanya biasanya membentuk daratan. Lempeng benua disebut juga lapisan granitis sebab bahan penyusun utama batuannya terdiri dari batuan yang banyak mengandung granit. Selanjutnya kita masuk ke lempeng tektonik dunia. Jadi, dalam lempeng dunia terbagi atas beberapa. Yang pertama ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik adalah lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini mencakup hampir seluruh Samudra Pasifik. Lempeng Pasifik berada di dasar laut Samudra Pasifik. Lempeng tektonik sering terdiri dari kerak samudra dan kerak benua, seperti contoh lempeng Pasifik mendasari Samudra Pasifik dengan Kepulauan Hawaii. Diposisikan di tengah, lempeng Pasifik membentang di sepanjang pantai barat Amerika Utara hingga Alaska. Di tepi barat, ia menjangkau sampai ke pantai timur pulau-pulau Jepang dan Indonesia. Lempeng ini membentuk sebagian besar cincin api Pasifik. Pola sepatu kuda dari lempeng tektonik ini memiliki beberapa gempa dan gunung api paling parah di bumi. Rata-rata, lempeng Pasifik bergerak dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Namun, lempeng Pasifik, lempeng Kokos, lempeng Nazca, lempeng Antartika, dan lempeng Australia bergerak lebih dari 10 cm yang merupakan laju pergerakan tercepat dari semua lempeng tektonik. Baik, selanjutnya itu ada lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara adalah lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahama, Timur Laut ekstrim Asia, dan bagian dari Islandia dan Azores, dengan luas 76 juta kilometer. Ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi, di belakang lempeng Pasifik yang berbatasan dengan lempeng di sebelah barat. Membentang ke timur, ke pegunungan Atlantik Tengah, dan ke barat rentang di Siberia Timur. Lempeng tersebut mencakup benua dan kerak samudra. Bagian dalam daratan kontinental utama mencakup inti granit yang luas disebut keraton. Sepanjang sebagian besar tepi keraton ini terdapat fragmen material kerak yang disebut terani yang berakresi ke keraton oleh aksi tektonik dalam rentang waktu yang lama. Diperkirakan bahwa sebagian besar Amerika Utara di sebelah barat pegunungan Rocky terdiri dari teran seperti itu. Gerakan lempeng ini untuk sebagian besar, lempeng Amerika Utara bergerak kira-kira ke arah barat daya dari punggung Atlantik Tengah dengan kecepatan 23 cm
per tahun. Pada saat yang sama, lempeng Pasifik bergerak ke barat laut dengan kecepatan antara 7 dan 11 cm per tahun. Pergerakan lempeng tidak dapat didorong oleh subduksi karena tidak ada bagian dari lempeng Amerika Utara yang subduksi kecuali bagian kecil yang terdiri dari bagian palung Puerto Rico, sehingga mekanisme lain terus diselidiki. Baik, selanjutnya lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia, daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia, kecuali di daerah India, Jazirah Arab, dan timur pegunungan Verkhovna di Siberia. Lempeng tektonik ini adalah terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Karena batas lempeng tektonik bumi seringkali terdiri dari kerak benua dan samudra. Lempeng Eurasia mengandung bagian dari Samudra Atlantik dan Samudra Antartika. Baik, selanjutnya lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Afrika, kecuali bagian timurnya dan kerak samudra yang terletak di antara benua dan berbagai pegunungan laut sekitarnya. Lempeng Afrika berbatasan dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan. Di sebelah barat dipisahkan oleh punggung Bukit Atlantik Tengah. Lempeng Arab dan lempeng Somalia di sebelah timur, lempeng Eurasia, lempeng Laut Aegea, dan lempeng Anatolia di utara, dan lempeng Antartika di selatan. Baik, selanjutnya lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentangan samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika berbatasan dengan lempeng Naza, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Scotia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung Laut Pasifik Antartika. Pergerakan lempeng Antartika diperkirakannya setidaknya mencapai 1 cm per tahun menuju ke arah Samudra Atlantik. Baik, selanjutnya lempeng Indo-Australia adalah lempeng tektonik yang besar dan mencakup benua Australia di lautan di sekitarnya dan meluas ke barat laut hingga mencakup anak benua India dan perairannya di sekitarnya. Ia terbentuk dari perpaduan lempeng India dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Fusi terjadi ketika punggungan tengah samudra di Samudra Hindia memisahkan kuda lempeng dan berhenti menyebar. Model kontemporer menunjukkan saat ini terdapat zona deformasi antara lempeng India dan Australia dengan data gempa bumi dan sistem navigasi satelit global menunjukkan bahwa India dan Australia tidak bergerak dengan vektor yang sama ke arah utara. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu lempeng Afrika Selatan. Adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan di wilayah Samudra Atlantik yang cukup luas melingkupinya, yang meluas ke arah timur hingga mencapai punggung tengah Atlantik. Sisi timur lempeng ini memiliki batas divergen dengan lempeng Afrika yang merupakan bagian selatan dari punggungan tengah Atlantik. Sisi selatan lempeng ini berbatasan dengan lempeng Antartika dan lempeng Scotia. Sisi barat memiliki batas konvergen dan lempeng Nazca yang tersubduksi ke bawah lempeng ini. Sisi utara memiliki batas dengan lempeng Karibia dan kerak samudra dari lempeng Amerika Utara. Pada tempat bertemunya 3 lempeng tektonik dilepas pantai semenanjung Taitau dan semenanjung Tresmont terdapat pegunungan Andes berada di bawah permukaan laut yang juga tersubduksi ke bawah lempeng Amerika Selatan ini. Lempeng Amerika Selatan bergerak ke arah barat, yaitu menjauhi pegunungan tengah Atlantik, sedangkan lempeng Nazca yang lebih padat dan bergerak ke arah timur tersubduksi ke bawah tepi barat. Lempeng Amerika Selatan di sepanjang pantai Pasifik dari benua tersebut dengan kecepatan 77 mm per tahun. Perbenturan lempeng-lempeng ini adalah penyebab terangkatnya pegunungan Andes yang besar itu serta keberadaan gunung-gunung berapi yang bertebaran di sepanjang pegunungan tersebut. Baik, selanjutnya itu ada batas-batas lempeng tektonik yang kecil. Adapun lempeng-lempeng tektonik di dunia yang lain masuk di lempeng dunia kecil, yang dimana lempeng tersebut berupa lempeng Somalia, lempeng Nazca, lempeng Laut Filipina, lempeng Arab, lempeng
Karibi, lempeng Cocos, lempeng Caroline, lempeng Scotia, lempeng Bruma, lempeng Neuhardt, dan lempeng Juan de Fuca. Baik, kita masuk ke jenis-jenis pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik terbagi menjadi tiga, yaitu divergen, di mana dua lempeng saling bergerak menuju satu sama lain. Yang kedua itu ada konvergen, dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan, jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Contoh kasus ini dapat kita lihat di pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur Pulau Jepang. Yang ketiga itu ada transform, jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ke kiri sisi yang berlawanan dengan pengamat, atau dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan atau dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar Sunrise di California. Baik, selanjutnya kita masuk ke batas lempeng divergen. Batas lempeng divergen merupakan dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Pada lempeng benua, proses ini menyebabkan terbentuknya lembah rekahan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Selanjutnya kita masuk ke batas lempeng konvergen. Batas lempeng konvergen terjadi ketika dua lempeng benua bertemu, tidak ada lempeng yang menujam disebabkan batuan benua relatif ringan. Tumpukan ini cenderung membentuk lengkungan ke atas akibat gaya dorong dari kedua lempeng. Tabrakan India dengan Asia sekitar 50 juta tahun yang lalu menyebabkan lempeng Eurasia melipat di atas lempeng India. Setelah tabrakan, konvergensi dari dua lempeng tersebut terus menekan lipatan hingga terbentuknya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet yang kita kenal saat ini. Kebanyakan pertumbuhannya terjadi selama 10 juta tahun belakangan. Baik, yang terakhir batas lempeng transform. Zona pertemuan dua pelat yang bergesekan secara horizontal satu sama lain disebut pertemuan patahan transformasi, atau secara sederhana disebut pertemuan transformasi. Kebanyakan patahan transformasi terjadi di dasar samudera, biasanya terjadi untuk menyeimbangkan pergerakan hubungan yang aktif, menghasilkan lempeng zigzag, dan umumnya sering mengalami gempa-gempa dangkal. Akan tetapi, sebagian kecil berada di daratan seperti patahan San Andreas di Amerika. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di dalam PPT saya. Saya ucapkan terima kasih.